Halo Sobat Neliti, salam neliti. Apakah Sobat ingin artikelnya aman dari plagiasi? Tenang saja, kami akan bantu cek artikel Sobat di Turnitin. Hanya dengan biaya Rp10.000, Sobat sudah dapat cek satu artikel penuh berupa Word atau PDF. Jangan khawatir, artikel Sobat akan aman dan tetap dijaga kerahasiaannya. Caranya gampang banget. Sobat Neliti dapat menghubungi Telegram atau WhatsApp di nomor 0812-5966-8302 atas nama Arnanda Aji Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Arnanda Aji Saputra untuk membahas tentang SPSS yang dimana kita akan menguji hipotesis di dalam regresi linear berganda. Kali ini kita akan menguji hipotesis dengan cara membandingkan antara T hitung dengan T tabel, F hitung dengan F tabel, di mana F itu adalah hubungan simultan dan T adalah hubungan parsial. Kita punya di sini 87 sampel data ya, dengan 3 variabel. Variabel bebasnya 1 dan variabel bebasnya 2 dan variabel terikatnya 1. Kemudian kita akan mencari dulu tabelnya. Nah, kalau kita melihat bahwasanya ada X1, X2 itu adalah T tabel, di mana kita akan uji beda di sini untuk menentukan parsialnya. Kemudian juga F tabel di sini adalah uji simultannya. Adapun ketentuan daripada mencari tabel ini ya, untuk cara mencari tabel banyak ya. Yang pertama kita bisa untuk melihat tabel di buku statistik. Biasanya tatkala kita beli buku statistik, di halaman terakhir itu ada F tabel, T tabel, kemudian R tabel. Nah, kita sekarang pakai Excel saja untuk mencari dan Excel menyediakan itu. Tapi dengan ketentuan, tatkala kita mencari untuk tabel, maka kita harus tahu dua komponennya. Untuk T tabel yang pertama adalah probabilitas. Kemudian adalah DF derajat kebebasan, yaitu dengan cara N-K. Setelah kita cek untuk N-K, maka kita sekarang ini juga sama ya, probabilitas dan DF1. Khusus untuk F tabel ini unik ya, karena dia ada probabilitas ya. Kita singkat probabilitas, kemudian untuk derajat kebebasannya kita ada 2. Adapun derajat kebebasan 1 yaitu adalah K-1. K-1 ini apa? Artinya semua variabel dikurangi 1. Atau bisa juga kita mengatakan variabel bebas. Karena apa? Untuk regresi berganda itu kan univariat. Univariat itu kan Y-nya 1. Artinya berapapun X-nya kalau dikurangi 1, berapapun variabelnya kalau dikurangi 1, otomatis dia akan dikurangi variabel terikat. Maka berapapun total variabelnya tatkala dikurangi 1, itulah variabel bebas. Ya. Maka kemudian kita juga DF-2 itu juga kita sama dengan atas, yaitu N-K ya. Ini adalah N-K. Oke. Maka kita cek untuk tabelnya. Untuk T tabelnya kita gampang, maka kita tulis sama dengan, karena T tabel maka kita awal dengan T, kemudian INV, nah ini sudah ada TINF. Kemudian probability kita ambil 5%, berarti 0,05 ya. Kemudian kita titik koma ya, tidak dapat titik koma. Kemudian ada degree freedom, artinya degree of freedom, kebebasan 1, yaitu N-K.
Karena kita samplingnya tadi 87 min K-nya adalah 3, K itu seluruh variabel 3, berarti 84, kita kurung tutup dan entering. Ini juga sama ya, yang beda adalah ini. Kita sama dengan, karena ini F tabel berarti F INV ketemu ya. Kemudian untuk probability kita ambil 5%. Kemudian untuk variabel bebasnya atau seluruh variabel kurangi 1 berarti 3 variabel kurangi 1 berarti 2 ya, X1 dan X2 2. Kemudian kita untuk degree of freedom 2. Degree of freedom 2 ini berarti kita N min K tadi berarti tetap 84. Kemudian kita kurung tutup dan kita enter hasilnya, ini tabelnya. Lalu kemudian untuk mencari hitungnya bagaimana? Untuk mencari T dan F hitungnya adalah kita masuk SPSS. Analyze, regression, ya, linear. Ya, kita masukkan, tadi kita masuk seperti ini ya. Tadi ini di luar, berarti kita masukkan Y-nya, X1, X2 kita masuk. Jangan lupa statistik, kemudian model fit dan estimate sudah, kita continue. Ini jangan lupa enter, sudah defaultnya seperti ini, kita oke. Barulah kita menemukan di sini adalah F tabel dan F hitung dan T hitung. Untuk F hitungnya adalah 18,125. Kita cek sini 18, ya, kita masukkan di sini 18,125 dan bagaimana kesimpulannya? Bahwasanya T hitung lebih besar daripada T tabel, maka HA diterima, ya. Oke. Kemudian untuk yang X1 ya, kita lihat T tabelnya adalah 6,020. Cek sini adalah 6,020, maka T hitung lebih besar daripada T tabel, berarti HA diterima. Kemudian yang permasalahannya adalah X2. Tatkala kita lihat X2 di sini adalah minus 0,955. Andaikan dia itu adalah minus 10,955, apakah ini adalah lebih kecil daripada T tabel? Pertanyaannya tidak. Karena nilai minus di sini kita mutlakkan. Artinya entah itu nilainya minus atau plus. Misal seperti ini minus 10,955. Misalkan di sini adalah 10,955. Ya, ini minus ya. Misal ya. Misal ini adalah minus ya 10,955, maka ini tetap HA diterima. Kenapa? Karena nilai minus ini kita harus mutlakkan, maka kita hilangkan minusnya. Ya, akan tetapi kalau kasus di sini kita cek di sini, ya, minus ini artinya apa? Kalau kita lihat persamaannya ini, ya ini B ini ya, ini persamaan minus 0,071 artinya ada timbal balik, hubungan timbal balik. Artinya hubungan timbal balik adalah tatkala X2 meningkat, Y-nya turun, X2 turun, Y-nya meningkat. Itu adalah hubungan negatif atau hubungan timbal balik. Maka di sini kita mutlakkan berarti 0,955. Ini hanya menunjukkan timbal balik ya minusnya. Berarti kita 0,955. Berarti 0, itu adalah lebih kecil daripada T tabel, maka HA ditolak. Artinya apa? Artinya tidak ada pengaruh antara X2 dengan Y. Demikian ya, gampang ya. Oke, kalau masih belum paham atau masih belum mengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu paket pembelajaran tentang SPSS, mulai dari uji instrumen bagi yang mengambil data primer, kemudian uji asumsi klasik, kemudian mencari koefisien konstanta ya di dalam persamaan regresi, kemudian R-square, dan kini sudah masuk kepada uji hipotesis parsial simultan, baik dengan cara melihat probabilitas maupun melihat T hitung dan T tabel. Ternyata sama ya kan? Sama. Tatkala di sini kita lihat signifikansi, oke, ini diterima semuanya. Yang X1 ini diterima semuanya, X2 nggak diterima ya. Ini kan lebih besar dari 0,05. Jadi salah satu saja. Kalau memang ini diambil F tabel T tabel, F hitung F T hitung, ya pakai itu. Tetapi tatkala kita melihat signifikansi, ya boleh pakai hanya signifikansi udah cukup ya, nggak usah dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.